besar, literatur mengungkapkan penelitian laboratorium tidak menyelidiki dosis sebenarnya AAS yang disalahgunakan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian tersebut mungkin tidak mencerminkan efek steroid yang sebenarnya atau merugikan. Ada pengaruh AAS pada atlet. Yang pertama itu komposisi tubuh. Efeknya dapat merubah komposisi tubuh atlet yang menjadi perhatian banyak ilmuwan. Komposisi tubuh dapat ditentukan menggunakan model dua kompartemen yang membagi tubuh menjadi massa tanpa lemak dan lemak. Metode yang paling sering diterapkan adalah pengukuran lipatan kulit yang kemudian diperkirakan presentasi lemaknya. Pertama itu ada berat badan. Akibat pemberian anabolik steroid, banyak atlet kekuatan sering melakukan peningkatan sekitar 10-15 gram pada berat badannya. Sebagian besar penelitian menunjukkan berat badan yang meningkat hingga 2-5 kg akibat penggunaan dalam jangka pendek atau sekitar paling kecil itu ada 10 minggu. Namun dalam laporan kasus terjadi peningkatan sebesar 12,7 kg selama periode jangka panjang. Yang kedua itu adalah dimensi tubuh. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa AAS menyebabkan perubahan dimensi, yang dimana ada peningkatan lingkaran terbesar yang ditemukan di leher, dada, bahu, lengan atas, dan mungkin sebagian bergantung pada obat-obatan yang dosisnya digunakan. Yang ketiga, massa tubuh tanpa lemak. Tidak ada penelitian yang mampu menjelaskan penurunan massa lemak secara signifikan. Penggunaan AAS dapat dibedakan dari non-pengguna dengan perhitungan indeks massa bebas lemak, sebuah formula yang menggabungkan massa dan tinggi badan bebas lemak. Efek pada massa tubuh tanpa lemak telah terbukti bergantung pada dosis dan perbedaan regional dalam ekspresi peningkatan massa tubuh tanpa lemak yang diinduksi AAS telah dibuktikan. Masuk ke pemateri kedua yaitu Haikal Mangkor. Baik, saya melanjutkan yang dimana pada massa lemak. AAS ditemukan dan dapat mengurai massa lemak pada penelitian pada hewan. Para atlet menyimpulkan bahwa hal ini mungkin juga terjadi pada manusia. Nah, para atlet, namun penelitian tidak mendukung klaim ini. Penurunan presentase lemak dapat diamati tetapi tidak tercerminkan pada penurunan massa lemak. Nah, oleh karena itu, perubahan presentase lemak dapat dikaitkan dengan peningkatan massa tubuh tanpa lemak. Lalu yang kedua itu adalah otot. Nah, alasan paling umum bagi atlet untuk memulai penggunaan AAS adalah untuk meningkatkan massa dan kekuatan otot. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian AAS dapat meningkatkan massa otot dalam hubungan dosis biden dan namun independen terhadap regimen yang digunakan atau single drugs vs polydrug regimen. Nah, dan belum jelas apakah serat otot tipe 1 atau tipe 2 terkena dampak yang lebih parah. Namun hal ini mungkin terkait dampak zat dan dosis yang diberikan kepada atlet. Lalu ada perubahan komposisi tubuh setelah penelitian obat. Nah, pada fase ini setelah penelitian obat, perubahan komposisi tubuh menghilangkan secara perlahan. Namun hasil akhir dari pemberian AAS dan KPK terhadap komposisi tubuh tampaknya agak kecil. Karena hal ini berlaku terutama bagi atlet rekreasional karena mereka tidak mampu mempertahankan asupan nutrisi dan beban kerja latihan untuk perubahan konsumsi tubuh yang signifikan. Nah, di sisi lain, administrasi mandiri AAS jangka pendek pada para atlet ini menghasilkan keuntungan yang cepat. Nah, oleh karena itu sangat menarik bagi mereka. Baik, saya akan memberikan lanjutan kepada materi ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu mengenai nomor 2 yaitu kekuatan. Berdasarkan penelitian yang disimpulkan bahwa AAS meningkatkan efek latihan kekuatan. Peningkatan yang diamati berada pada kisaran 5-20% dari kekuatan awal. Sebagian besar bergantung pada obat dan dosis yang digunakan serta periode pemberian. Yang ketiga, hematologi dan performa daya tahan. Setelah diperkenalkan, AAS didaftarkan untuk pengobatan beberapa jenis
Pengobatan jangka panjang dengan AAS telah terbukti meningkatkan konsentrasi hemoglobin serum karena hubungan antara hemoglobin dan kinerja daya tahan, dan atlet mulai melakukan AAS secara mandiri. Namun, pada performa daya tahan, penelitian menunjukkan bahwa AAS tidak mampu meningkatkan performa daya tahan pada atlet, hanya terjadi peningkatan kapasitas aerobik. Selanjutnya yaitu efek merugikan. Yang pertama, sistem reproduksi. Karena AAS berasal dari testosteron, mereka memberikan efek penting pada hormon seks dan sistem reproduksi. Mereka akan menekan sumbu hipotalamus hipofisis konak yang bertindak sebagai sistem umpan balik. Pada pria, penekanan produksi gonadotropin menyebabkan atrofi testis dan menurunkan produksi dan kualitas air mani. Pada wanita, efek AAS masih langka. Pemberian AAS akan menginduksi maskulinasi pada perempuan. Perubahan libido dan perubahan suara sebagai efek samping yang paling parah pada minggu-minggu pertama penggunaan AAS. AAS jangka panjang dapat menyebabkan hilangnya rambut kepala, perubahan pertumbuhan rambut kemaluan, dan pembesaran klitoris. Selain itu, ketidakteraturan menstruasi dan pengecilan payudara. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan dari materi presentasi ketiga, di mana mengapa itu ada sistem kardiovaskuler. Tekanan darah beberapa penelitian yang memiliki regimen AAS yang berbeda menunjukkan tidak ada perubahan tekanan darah pada atlet yang memiliki kekuatan sehat. Namun, pada pemeriksaan lain, peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik telah diamati akibat pemberian AAS dosis tinggi. Peningkatan tekanan darah terjadi dalam waktu 4 minggu setelah mengkonsumsi steroid. Pada tekanan diastolik, mereka menemukan peningkatan dari 74 menjadi 86 mm Hg karena pemberian AAS dosis tinggi secara mandiri selama 10 minggu. Peningkatan tekanan darah sistolik sekitar 10 dan 12 mmHg setelah penguncian obat, tekanan darah nampaknya kembali ke tingkat prasteroid dalam beberapa minggu. Yang kelima adalah efek hepatik, di mana gangguan fungsi hati dan penyakit akibat pengobatan AAS pada pasien serta pada atlet yang menyalahgunakan AAS. AAS dapat menyebabkan gangguan hati yang serius seperti perubahan subselular pada hepatosit, gangguan fungsi ekskresi, kolestasi, poliosis, hepatitis, dan hiperplasia hepatoseluler, serta karsinoma pada manusia. Selain itu, beberapa laporan kasus mengaitkan terjadinya gangguan hati pada atlet muda dan sehat. Kondisi penyakit ini terutama disebabkan oleh pemberian steroid 17 aktilasi, yaitu metitestosteron, oxymetolon, flusimesteron, dan norepinephrine, dan metrandion, sedian, testosteron, cipionat, dan enantat yang disuntikan tampaknya tidak mempengaruhi enzim fungsi hati. Sedangkan esternostetoteron dapat menyebabkan tesiparenkim hati. Baik, di sini kesimpulannya yaitu AAS dalam dosis subterapi dapat meningkatkan kekuatan otot dan massa tubuh tanpa lemak pada atlet. Sedangkan kinerja daya tahan dan massa lemak dampaknya tidak terpengaruh. Penggunaan AAS dosis besar, efek sampingnya menjadi perhatian besar. Dampaknya terdapat sistem reproduksi, dampaknya sangat besar dan dapat menyebabkan perubahan libido dan infertilasi sementara. AAS mempengaruhi faktor resiko penyakit
meskipun efeknya terdapat tekanan darah dan struktur serta fungsi jantung belum diketahui secara pasti. AS juga dapat mempengaruhi berbeda dengan jumlah AS yang digunakan oleh atlet. Efeknya buruk terhadap fungsi hati terbatas. Sekian dari presentasi kami kali ini. Apabila ada